Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Evan Azari. Pada video kali ini pembahasannya akan tetap seperti video sebelumnya, yaitu algoritma scheduling dengan dua algoritma tambahan, yaitu algoritma priority dan algoritma short term job first atau disingkat SJF. Nah, saya menggunakan soal seperti video sebelumnya, yaitu hanya menambahkan beberapa soal algoritma dan pertambahan soal, yaitu membuat soal sendiri tentang keempat algoritma. Nah, pada soal yang D, atau soal yang pertama pada video kali ini, yaitu algoritma priority non preemptive. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara kerja dari algoritma priority ini. Nah, algoritma priority ini cara kerjanya yaitu algoritma yang akan memberikan skala pada setiap proses. Nah, skala yang lebih kecil maka akan yang didahulukan atau dieksekusi terlebih dahulu oleh CPU. Nah, terdapat dua artikel yang membahas mengenai algoritma priority ini. Jadi ada yang menyebutkan bahwa priority yang lebih besar atau angkanya yang lebih besar akan didahulukan, dan yang satu lagi yaitu priority yang angkanya lebih kecil akan didahulukan. Nah, pada pembahasan saya kali ini saya akan menggunakan yang angka priority-nya yang kecil akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, lanjut ke soal D. Nah, kalau ini kan pertama-tama menentukan angka pertama yaitu 0 yang berdasarkan waktu kedatangan, dan angka terakhir yaitu jumlah dari burst time-nya. Nah, kenapa priority atau algoritma priority tidak dari penjelasan tadi kan, kalau dilihat yang dieksekusi pertama yang kecil, yang prioritinya kecil, jadi kan P2. Kenapa tidak P2? Nah, karena masih tetap ya, yang pertama-tama itu harus melihat waktu kedatangan. Kan yang P2 itu masih belum datang ya, datangnya masih ke waktu ketiga, maka yang dijalankan terlebih dahulu maka yang P1. Nah, P1 akan dieksekusi terlebih dahulu sampai terminate. Nah, terminate-nya di 10 ya, berdasarkan burst time-nya. Kemudian, nah, selanjutnya kan ini sudah datang ya prosesnya, proses yang priority-nya lebih didahulukan, yaitu P2. Maka akan dieksekusi sampai terminate. Kemudian P3 juga sampai, nah, P3 ini setelah P2 ya, karena kan lebih besar ya priority-nya. Kemudian terminate. Nah, kenapa dieksekusi sampai terminate ya? Tidak ada interrupt. Karena ini kalau non preemptive itu tidak ada interupsi ya. Misalkan kalau, nah, itu bisa dapat dipahami di soal selanjutnya ya, yang preemptive. Kalau non preemptive harus ya, dieksekusi sampai terminate. Nah, kemudian selanjutnya itu menentukan average waiting time dan average turnaround time-nya. Nah, pertama-tama waiting time P1 itu 0 karena langsung dieksekusi. Kemudian P2 itu kan waktu kedatangannya
3. Kita misalkan di sini ya 3. Maka akan menunggu sebanyak ini. Ke 10 ini. Kan 7 kan, 3 ke 10. Tapi kita menggunakan rumus yaitu 10 dikurangi atau terminate dikurangi waktu kedatangan. Hasilnya 7. P3 juga sama, hasilnya 8. Nah, average waiting time ini jumlah dari seluruh proses dari waiting time kemudian dibagi 3 yaitu jumlah dari prosesnya, hasilnya 5. Kemudian turnaround time. Nah, turnaround time ini dilihat dari terminate. Nah, kalau P1 kan terminate-nya 10. Jadi P1 turnaround time-nya 10. Kemudian P2 terminate-nya 12. Nah, karena waktu kedatangan itu ya tidak diperlukan ya. Ini saja. Kan kalau tidak berdasarkan rumus kan hitungan manual 3 ke 12 itu kan 7. Tapi kalau dari rumusnya yaitu terminate dikurangi waktu kedatangan. Kemudian kalau kayaknya tadi saya salah menjelaskan ya, yang waiting time-nya itu berdasarkan terminate tidak ya. Nah, lanjut yang P3 itu 17 dikurangi waktu kedatangannya 4 sama dengan 13. Nah, kemudian average turnaround time ini tinggal dijumlah semua kemudian dibagi 3. Hasilnya 10,67. Kemudian lanjut ke soal E yaitu priority yang preemptive atau ada penundaan atau interrupt ya. Nah, tetap pertama-tama itu dilihat dari waktu kedatangan, jadi P1 dieksekusi terlebih dahulu, kemudian P2 sebelum P3 dieksekusi karena P2 itu lebih kecil ya dari P3. Nah, kembali ke sebelumnya yaitu P1 ini kan kenapa berhenti di 3 ya, tidak terminate terlebih dahulu, karena kan ini algoritma priority yang preemptive. Nah, preemptive ini kan ada interrupt kan karena priority yang harus dieksekusi terlebih dahulu P2, maka P1 pada waktu kedatangan dari P2 yaitu 3 maka akan dieksekusi pada waktu 3 ya. Jadi P1 itu diinterrupt pada bagian ini, pada waktu ini. Kemudian dieksekusi P2 sampai terminate. Kemudian nah ini terminate-nya di 5. Kemudian lanjut di P3 ya. P3 ini merupakan prioritas lebih dulu atau eksekusi CPU lebih dulu. Jadi dieksekusi sampai terminate ya. Terminate di 10. Karena burst time-nya 5 maka ya tinggal ditambahkan kan. 5 ditambah 5 10. Kemudian yang P1 yaitu merupakan priority yang paling besar angkanya atau priority yang paling akhir diprioritaskan atau dieksekusi oleh CPU. Nah, ini melanjutkan yang sebelumnya yaitu kan 3 sudah 3, kemudian jadi 10 jumlah burst time-nya maka tinggal 7 ya. Jadi 10 tambah 7 17 terminate. Nah, ini sudah terminate. Jadi lanjut ke waiting time. Jadi P1 yaitu pertama 0 langsung dieksekusi, kemudian ditambah 10 kurang 3 dari proses ini ya, eksekusi P2 dan P3. Nah, ini jumlahnya kan 7. Nah, kalau di rumus ya 10 dikurangi 3 sama 7. Kemudian P2 0 karena P2 ketika datang langsung dieksekusi. Kemudian P3 ini
kan pada waktu kedatangannya yaitu 4. Nah, pada tengah-tengah proses P2 ya. Jadi pada waktu sebelum P3 dieksekusi yaitu 5 dikurangi 4 sama dengan 1 itu waiting time-nya. Jadi average waiting time-nya ya tinggal dijumlah kemudian dibagi, hasilnya 2,67. Nah, kalau turnaround time berdasarkan terminate-nya seperti sebelumnya ya. Jadi 17. Kemudian kalau yang P1 kan 17, kalau P2 terminate-nya di angka 5 dikurang waktu kedatangan 3, jadi hasilnya 2. P3 sama saja, terminate-nya di 10 dikurangi waktu kedatangan jadi sama dengan 6. Nah, average turnaround time-nya hasilnya 8,34. Kemudian lanjut ke soal F, yaitu short test. Oh ya, berarti salah tadi ya. Short test ya yang betul, bukan short term. Short test job first. Nah, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya cara kerja dari SJF ini. Jadi short test ya. Short test job first. Seperti namanya, job ya. Job ini mengacu pada burst time-nya. Jadi yang berdasarkan burst time yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, kita lihat tabelnya. Maka dari burst time-nya ya. Dari burst time-nya maka yang kan cara kerja dari SJF ini, jadi ada kelemahannya ya. Kelemahannya yaitu kita tak pernah tahu ya secara pasti CPU burst atau burst time-nya yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi urutan yang dieksekusi CPU yaitu awal-awal pasti yang kecil ya. Jadi P2 akan dieksekusi terlebih dahulu karena burst time-nya 2 ya, lebih kecil dari P3 dan P1. Kemudian P3 selanjutnya dan P1. Tapi yang pertama-tama yang harus diperhatikan yaitu waktu kedatangan yang dieksekusi terlebih dahulu. Atau kalau itu maksudnya yang belum, meskipun yang berdasarkan burst time-nya yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu P2, tetapi kan P2 awal-awal belum datang ya. Karena P1 yang datang terlebih dahulu yaitu waktu kedatangannya 0, maka pertama-tama P1. Nah, kita lihat ya hasil jawabannya. Nah, chartnya ini kan P1. Seperti yang saya jelaskan, P1 dieksekusi. Kemudian P2. Kemudian P3. Ini kan setiap eksekusi langsung harus dihabiskan atau diterminate. Kemudian waiting time-nya ya sama seperti sebelumnya ya. Sampai kemudian lanjut ya soal yang C, yaitu SJF yang preemptive. Nah, kalau yang menerapkan preemptive itu sama ya, seperti algoritma yang preemptive sebelumnya, harus melihat waktu kedatangannya terlebih dahulu yaitu P1 dieksekusi, kemudian pada 3 di interrupt ya. Lanjut yang dieksekusi yaitu proses yang burst time-nya yang kecil atau yang paling pendek ya. Jadi itu kan P2, kemudian terminate, kemudian P3. Nah, ini terminate harusnya.
terminate, lanjut. Nah, kemudian ini P1 melanjutkan yang sebelumnya ya, tambah 7. Hitungannya seperti ini, sama seperti sebelumnya ya. Kemudian soal yang nomor 2, yaitu membuat soal sendiri tentang keempat algoritma. Nah, saya itu membuat soalnya yaitu 4 proses, yaitu ada proses P1, P2, P3 sampai P4 ya. Kemudian nah, kita lihat burst time-nya ya. Seperti ini, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, saya membuat seperti ini agar Gantt chart-nya akan lebih mudah dibuat ya. Kemudian priority-nya juga seperti ini ya, urut dari proses yang burst time-nya kecil ini, yaitu priority-nya yang lebih kecil juga, yaitu priority-nya lebih tinggi. Jadi sampai yang proses 4 ya, yang priority-nya lebih besar. Kemudian waktu kedatangan saya juga buat seperti ini biar Gantt chart-nya mudah dibuat. Nah, kayaknya ini saya agak kurang pas ya mengedit waiting time-nya. Ini waiting time ya. Nah, jadi yang pertama algoritma first come first serve. Karena cara kerja first come first serve itu yang waktu kedatangannya lebih dulu, maka akan langsung dieksekusi. Jadi P1, P2, P3, P4. Kemudian waiting time-nya ya P1 kan 0 karena langsung dieksekusi. P2 ya pokoknya waiting time ini sebelum dieksekusi dikurang waktu kedatangan. Seperti itu. Kalau P2 misalkan P2 kan sebelumnya sebelum dieksekusi itu kan 2 kan. Nah, 2 ini karena dieksekusinya ini sebelumnya kan 2. Nah, 2 dikurangi waktu kedatangan ya 2 min 1, jadi sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, flash waiting time seperti ini, hasilnya 4,67. Turnaround time sama ya, turnaround time itu kan terminate dikurangi waktu kedatangan. Lanjut ke algoritma selanjutnya, yaitu round robin dengan kuantum sama dengan 2. Nah, saya jelaskan cara kerja round robin, yaitu jadi proses yang dieksekusi terlebih dahulu itu mendapat berurutan berurutan ya berdasarkan tabelnya tadi. Jadi berurutan dari P1 sampai P4 ya. Itu prosesnya mendapatkan eksekusi burst-nya yaitu sebanyak kuantum. Jadi setiap kuantumnya, besar kuantumnya yaitu misalkan ini pada soal ini 2. Jadi setiap 2 kemudian di interrupt. Karena kalau round robin ini kan ada sifatnya preemptif. Jadi ada interruptnya. Jadi pada P1 kan ini memang langsung terminate ya, karena 2 burst time-nya. Kemudian pada P2 ini ya, bisa dilihat kan P2 ini belum langsung ke terminate ya, karena ini ada preemptifnya. Karena P2 ini kan ketika masih 2, masih dieksekusi 2 ya, masih ada sisa, itu diinterrupt ke proses selanjutnya yaitu P3. Kemudian seperti itu sampai kembali lagi ya. Setelah selesai semua,
kembali lagi ke P2. Kenapa nggak P1? Kan P1 terminate. Nah, ini lanjut ke P2. P2 kan tinggal 2, jadi 8 ditambah 2 10. Nah, itu sudah habis ya burst time-nya, terminate. Dan ini sama sampai P3, P4, kembali lagi ke P3. Nah, pokoknya ini ada berdasarkan kuantumnya ya, kayak berlipat-lipat gitu. Kemudian P3 terminate P4. Nah, P4 ini kan tinggal sisanya ya. Sisanya ini 4. Bukan berdasarkan kuantum lagi. Tidak ada perlu untuk kuantum untuk proses yang kan ini prosesnya satu. Jadi proses yang preemptif ke atau interrupt ke proses selanjutnya. Karena ini kan yang terakhir ya. Jadi 4 ditambah 4 terminate. Nah, hitung-hitungannya juga sama ya. Seperti ini. Kemudian lanjut ke proses atau selanjutnya yaitu algoritma priority yang non preemptive. Seperti ini ya. Jadi akan sama ya. Kalau berdasarkan tabel tadi, yang mana burst time-nya itu, nah burst time-nya urut ya, priority-nya juga urut dari yang kalau burst time itu, oh ya, karena ini kan algoritma priority, maka kalau priority-nya urut seperti ini akan lebih mudah Gantt-nya ya membuatnya. Jadi P1 yang diprioritaskan lebih dahulu yaitu dengan waktu kedatangan yang awal ya, jadi lebih mudah seperti itu. Tampaknya seperti ini. Jadi P1 terlebih dahulu, kemudian terminate, langsung dieksekusi. P2 terminate, P3, kemudian P4. Oh iya ya. Yang pertama itu kan menentukan waktunya terlebih dahulu, kemudian akhirnya. Ini kan awalnya itu waktu kedatangan 0, kemudian yang terakhir yaitu 20, yaitu dari jumlah burst time-nya. Nah, kemudian hitung-hitungannya average waiting time dan average turnaround time. Kemudian lanjut ke bagian algoritma priority yang preemptive. Kalau dengan tabel tadi akan sama ya, akan sama karena urut ya. Nah, kalau nggak urut misalkan P2 ya, misalkan P2 ya, P2 itu yang paling prioritas atau yang priority-nya 1 angkanya, yang paling kecil, maka hasilnya akan berbeda. Maka ketika P1 itu akan diinterrupt pada angka 1 ya, pada angka 1 ini diinterrupt jika soalnya yang seperti saya katakan ya. Tapi karena ini soalnya seperti ini, yang P1 yang prioritas terlebih dahulu, maka akan dijalankan sampai terminate. Akan sama ya tabelnya. Kemudian tentu average waiting time sama average turnaround time juga sama. Nah, selanjutnya SJF. Nah, kalau SJF ini kan berdasarkan burst time yang dieksekusi terlebih dahulu ya. Burst time yang lebih kecil maka yang akan dieksekusi oleh CPU terlebih dahulu. Nah, maka tabelnya akan sama juga ya, karena itu berurutan. Sudah seperti itu ya. Nah, ini penampakannya sama. Kalau beda ya tinggal mengubah burst time-nya aja. Kalau misalkan P1 ya P2 yang burst time-nya yang lebih kecil, maka yang P2 kan waktu kedatangannya 1, maka pada waktu P1 itu akan dijalankan ya.
dijalankan dulu. Mana tadi? Misalkan yang preemptif, SCF preemptif. Misalkan kita, nah ini 1 ya. Maka proses P1 akan dijalankan terlebih dahulu sebanyak waktunya angka 1, kemudian pada angka 1 ini diinterrupt ya, lanjut ke P2. Karena P2 kan yang paling prioritas tadi ya, yang maksudnya yang berstamina yang paling kecil yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya. Jadi sudah selesai. Nah, sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.